Nope. Di sana, penasehat kerajaan Tang selalu saja menasehati sang raja untuk melarang Ningqi dan Sangsang kembali ke negara Tang, karena ia takut kembalinya Sangsang ke negara Tang akan membuat seluruh dunia menyerang negara mereka. Ia takut semuanya itu akan terjadi. Namun semua yang ia sarankan tetap tidak diperdulikan oleh sang raja, dan sang raja tetap bersikeras menerima Ningqi dan Sangsang kembali ke negaranya. Karena bagaimanapun juga, mereka berdua merupakan rakyatnya yang harus ia jaga. Kalaupun harus seluruh dunia menyerang negara Tang, ia siap pasang badan untuk melawan mereka semua. Lalu sang raja memberikan sebuah surat yang dimana ia mau pasukan negara Tang harus memberikan surat itu kepada Jenderal Ma di perbatasan negara Tang. Penasehat kerajaan pun tak bisa berkata apa-apa dan menuruti semua permintaan sang raja. Ningqi dan Sangsang yang telah tiba di perbatasan negara Tang disambut oleh teman-temannya, terutama Jenderal Ma. Mereka pun mengadakan party atas kepulangan Ningqi di sana. Setelah puas party semalaman, mereka semua pun mabuk. Terlihat Jenderal Ma sudah mabuk berat dan tertidur di sana, sedangkan Sangsang membawa Ningqi kembali ke kamar. Di sana Ningqi mengingat masa lalu dan kenangan dirinya saat bersama dengan Jenderal Ma. Sangsang yang juga mengingat hal itu sesaat menangis karena kebahagiaan itu sudah tak akan bisa mereka dapatkan lagi, karena saat ini mereka telah menjadi buronan. Singkatnya, di saat mereka beristirahat, Ningqi mengajak Sang untuk pergi dari sana, karena mereka takut kehadiran mereka di sana membuat kesusahan untuk Jenderal Ma dan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga, mereka berdua merupakan buronan. Malam itu juga, mereka meninggalkan perbatasan dan pergi tanpa berpamitan dengan Jenderal Ma. Keesokan harinya, Jenderal Ma yang menyadari kalau Ningqi dan Sang telah pergi merasa sangat sedih, karena saat ini ia tak bisa membantu apa-apa untuk menyelamatkan mereka berdua. Tak lama kemudian, pasukan Istana Siling datang ke sana karena mereka curiga kalau Sangsang dan Ningqi berada di sana. Terlihat Jenderal Ma mencoba mengulur waktu
dan berpura-pura tidak tahu keberadaan Ningki dan Sangsang. Pasukan Istana Siling sangat marah dengannya karena ia tahu Jenderal Ma telah menyembunyikan Sangsang dan Ningki. Namun tetap saja, Jenderal Ma bersikeras mengatakan kalau Sangsang tidak ada di sana. Lalu setelah itu, surat dari sang raja telah tiba. Jenderal Ma yang membuka isi surat itu lalu menunjukkan kepada pasukan Istana Siling, yang dimana isi surat itu bertuliskan biarkan dia pergi, yang berarti isi tulisan itu ditujukan untuk Ningki dan Sangsang. Pasukan Istana Siling yang melihat surat langsung dari sang Raja Negara Tang tak bisa berbuat apa-apa. Di hutan akademi, Liman dan Yulian mengkhawatirkan keadaan Ningki dan Sangsang. Saat ini mereka tak bisa meminta bantuan Master, karena Master sedang bermeditasi. Perjalanan mereka sudah sangat jauh dan menuju ke wilayah hutan alam liar. Namun tetap saja, kemanapun mereka pergi, burung gagak selalu mengitari di atas mereka. Di perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang bernama Tang. Dan mereka semuanya ini merupakan orang-orang dari suku Huang, suku yang menyembah Raja Neraka. Di sana, Sangsang keluar dari kereta, dan seketika mereka langsung sujud hormat kepada Sangsang, karena Sangsang merupakan anak Raja Neraka. Meskipun begitu, Tang tidak mau membantu Ningki karena ia takut apabila ia dan pasukannya membantu Sangsang, nantinya seluruh dunia menyerang suku Huang. Setelah melewati sedikit perdebatan, akhirnya Tang mau membawa Ningki dan Sangsang ke suku Huang. Ningki yang merasa senang karena tak memiliki tujuan akhirnya mengikuti mereka. Singkatnya, mereka pun telah tiba di suku Huang. Sedikit info, suku Huang ini bisa dikatakan suku Mo, namun mereka terpecah menjadi dua bagian. Suku Mo yang pro terhadap Istana Siling dan suku Huang yang sangat membenci Istana Siling. Oke, lanjut. Sesampainya mereka di sana, Ningki dan Sang diberikan arak untuk menghangatkan badan. Namun siapa sangka, arak itu telah diberikan obat tidur, yang membuat Ningki seketika pingsan di tempat. Sangsang marah kepada mereka karena telah meracuni Ningki. Tang mengatakan Ningki hanya tertidur. Ia sengaja melakukan itu, takutnya nanti Ningki akan membuat onar di suku Huang. Kehadiran mereka harus ada persetujuan dari ketua mereka. Maka dari itu, Tang mencoba menanyakan kepada tetuanya apakah mau menerima Sangsang atau tidak. Di lain sisi, salah satu orang-orang suku Huang telah berkhianat dan melapor kepada Long Qing kalau Ningki dan Sangsang berada di tempat mereka. Mendapatkan informasi itu, Long Qing dan pria di sana membuat kesepakatan dan akan membunuh Ningki dan Sangsang. Singkat cerita, kini rapat sedang diadakan. Pria tadi yang telah berkhianat juga berada di sana, yang bernama Yuan Li. Masing-masing pendapat pun mulai dikeluarkan. Tang beranggapan kalau suku Huang menyembah Raja Neraka. Sudah sepantasnya mereka harus membantu Sang, karena bagaimanapun juga Sangsang anak Raja Neraka. Namun berbeda hal dengan Yuan Li. Ia mengusulkan untuk menyerahkan Sangsang kepada Istana Siling, supaya hidup suku Huang menjadi aman dan tidak diganggu oleh Istana Siling nantinya. Perdebatan pun terjadi karena masing-masing dari mereka memiliki pendapat yang berbeda. Setelah itu, secara diam-diam, Yuan Li menghampiri Sangsang. Di sana ia berbohong kalau ketua suku Huang tidak mengizinkannya tinggal di sana dan memfitnah ketuanya sendiri dengan mengatakan kalau Sangsang hendak dikirim ke Istana Siling. Ia pun akan menyelamatkan Sangsang dan membawanya ke sebuah tempat yang aman. Mendengarkan hal itu, Sangsang mengikuti permintaannya.
Malam harinya, Tang menanyakan kemana perginya Ningki dan Sangsang. Orang-orang di sana mengatakan kalau mereka berdua dibawa pergi oleh Yuan Li. Mendengarkan hal tersebut, Tang menyadari ada yang tak beres terjadi saat ini. Yuan Li akhirnya telah berhasil membawa Sangsang pergi jauh dari tempat tinggal suku Huang. Ternyata, ia hendak menyerahkan Ningki dan Sang kepada Long Qing yang sudah berada di sana. Sangsang yang melihat Long Qing seketika menyadari kalau ia telah dibohongi. Di saat Yuan Li hendak membunuhnya, dari kejauhan, Tang langsung melempar sebuah batu yang langsung headshot di kepala Yuan Li hingga tewas. Long Qing yang berada di sana mengurungkan niatnya untuk membunuh Ningki dan Sangsang dan memilih untuk pergi dari sana. Singkat cerita, Tang menceritakan kejadian tadi kepada ketuanya, dan ketua suku Huang akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Ningki dan Sangsang tinggal di suku Huang dan akan melindungi mereka berdua dari segala ancaman, karena bagaimanapun juga Sangsang sudah dianggap Tuhan mereka, karena mereka menyembah Raja Neraka, dan pastinya mereka juga akan menjaga anak dari Tuhan mereka. Lalu mereka semua berkumpul, dan Sang diberikan pakaian suku Huang. Di sana mereka memberikan hormat kepada Sangsang dan akan tunduk atas semua perkataan Sangsang nantinya. Ningki yang pingsan akhirnya telah sadar. Ia menyadari kalau suku Huang akan menjaga mereka di sana. Ia pun merasa sangat senang dan berterima kasih kepada ketua suku Huang. Berita mengenai Ningki dan Sang tinggal di suku Huang telah didengar oleh Reki. Ia pun memberi perintah untuk membasmi suku Huang dan membunuh Sangsang di sana. Sesaat, pendeta kuil cahaya dan bunga saling berpandangan dan seperti sedang merencanakan sesuatu hal. Di lain sisi, Raja Negara Tang sedang mengadakan rapat yang sangat penting. Di sana sang raja mengatakan kalau nyawa Ningki dan Sang sedang dalam bahaya karena istana Siling hendak membunuh mereka berdua yang saat ini sedang berada di suku Huang. Maka dari itu, dengan tegas, sang raja mengatakan ia akan turun tangan untuk memimpin pasukan negara Tang untuk membantu suku Huang menghadapi istana Siling. Tentu saja perkataan sang raja membuat semua orang terkejut dan memohon agar sang raja tidak turun tangan dalam peperangan. Lalu sang raja memanggil Putri Liu. Di sana ia memberikan tahta kepemimpinan negara Tang kepadanya dan menyuruh Putri Liu menggantikan posisinya untuk sementara. Putri Liu mendapatkan amanah tersebut dan akan bersedia menggantikan posisi ayahnya untuk sementara. Sesaat terlihat wajah Lipian, adik dari sang raja ini, seperti tidak terima karena posisi kepemimpinan diserahkan kepada Liu, bukan kepada dirinya. Semua orang hanya bisa tunduk dengan perintah sang raja. Tanpa basa-basi, raja langsung membubarkan rapat tersebut. Berita mengenai sang raja akan turun dalam medan pertempuran telah didengar oleh penasehat kerajaan yang disampaikan langsung oleh Mingqi. Mendengarkan hal itu, penasehat kerajaan merasa takut akan terjadi sesuatu hal kepada sang raja. Maka dari itu, ia menggunakan kemampuannya untuk melihat masa depan. Seperti yang Mimin ceritakan sebelumnya, kakek tua ini bisa melihat masa depan, namun umurnya harus ia korbankan. Setiap ia menggunakan kemampuannya, umurnya akan bertambah tua. Setelah melihat dadu yang ia lempar di papan catur, ia pun melihat masa depan akan terjadi sesuatu hal yang buruk yang menimpa sang raja. Ia pun meminta Mingqi untuk menyampaikan pesannya kepada sang raja agar mau membatalkan peperangan tersebut. Setelah itu, Mingqi menghampiri sang raja. Di sini, Mingqi berbohong dengan mengatakan kalau masa depan sang raja yang dilihat oleh kakek tua tadi sangatlah baik, dan sang raja nantinya akan mendapatkan kemenangan yang besar. Mendengarkan hal tersebut, sang raja menjadi senang dan semakin bersemangat untuk turun perang. Entah apa yang direncanakan oleh Mingqi ini sampai-sampai ia berbohong kepada sang raja. Setelah itu, raja meminta Mingqi untuk memberikan obat kepada penasehatnya tersebut karena ia tahu penasehatnya saat ini sedang dalam keadaan sakit. Lalu Mingqi menemui kakek tua tadi yang merupakan gurunya. Oke, di sini kita kasih nama kakek tua ini Bambang. Mingqi mengatakan kalau sang raja tetap bersikeras ingin turun berperang, dan Mingqi juga berbohong kepada Bambang
kalau ia telah menceritakan semua pesan yang dipinta oleh Bambang tadi kepada sang raja. Bambang akhirnya tak bisa berbuat apa-apa karena keputusan sang raja tak dapat diganggu-gugat. Mingci memang jahanam cuy. Tidak hanya itu, Mingci juga tidak memberikan obat pemberian dari sang raja tadi untuk Bambang, dan justru ia memakannya.